Bayangkan ini, sebuah ballroom mewah disulap menjadi taman surgawi, di mana Ahmad dan Septi, pasangan baru yang berseri-seri, siap bertukar cincin di hadapan para tamu. Mereka tersenyum, yakin bahwa kebohongan mereka selama ini telah terkubur bersama surat cerai. Namun, tepat pada puncak kebahagiaan palsu itu, lampu mendadak meredup, musik terhenti, dan layar LED raksasa di belakang mereka menyala, menampilkan judul berdarah, "Jangan percaya cinta yang dimulai dengan kebohongan." Jantung Ahmad mencelos, wajah Septi pucat pasi. Dalam keheningan yang mencekam, semua mata teralih ke sudut ruangan, tempat sesosok wanita dalam balutan gaun emas pucat bangkit dari kursinya. Gaun itu indah, tetapi ia bukanlah tamu biasa. Ia adalah Lita, mantan istri Ahmad, yang mereka kira kini lumpuh dan tak berdaya. Bisakah Anda bayangkan kehancuran seorang pria saat ia diceraikan karena menganggap istrinya beban? Hanya untuk melihat, beban, itu berdiri tegak, membawa bukti, dan menghancurkan seluruh reputasinya di depan umum? Mengapa Lita memilih cara ekstrim ini? Dan apa yang ia temukan saat ia berpura-pura menjadi yang paling lemah? Kita akan saksikan bagaimana kebohongan berlapis menghukum dirinya sendiri dalam babak pengadilan tak tertulis yang akan terjadi di pesta pertunangan ini. Lita Anindya, seorang perempuan berusia 32 tahun, menjalani pernikahan yang bagi banyak orang adalah definisi dari kesempurnaan yang damai. Selama 7 tahun, ia dan suaminya, Ahmad Prasetyo, telah membangun rumah yang kental dengan aroma kayu manis dan janji-janji setia. Lita, yang sejak muda diajarkan bahwa nilai seorang wanita adalah pada kemampuan merawat rumah tangga, menahan keinginan besarnya untuk berkarir dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk Ahmad. Kegagalan mereka memiliki anak setelah 7 tahun upaya yang melelahkan telah menjadi rahasia yang paling menyakitkan, sebuah celah yang Ahmad selalu tutupi dengan kata-kata manis. "Aku menikahi kamu, bukan rahim kamu." Namun, janji-janji itu mulai terasa hampa saat malam-malam Ahmad dihabiskan untuk lembur yang tidak terjelaskan. Perubahan itu bukan datang sebagai badai, melainkan sebagai kabut tipis. Ahmad, 35 tahun, seorang pria tampan dengan karir cemerlang, mulai pulang larut, ponselnya sering mati, dan sentuhannya menjadi dingin. Lita, dengan naluri seorang istri yang terlalu mengenal suaminya, merasakan kebohongan itu merayap. Ia menolak histeria, sebaliknya, ia memilih observasi. Ia ingat nasihat almarhum ayahnya, marah adalah kemewahan yang tidak bisa dimiliki orang yang ingin menang. Maka, Lita memilih untuk diam. Ia tetap menyiapkan kopi kesukaan Ahmad, tetap melipat kemejanya, dan tetap tersenyum. Penyebutan nama, Septi, terjadi secara tidak sengaja. Rekan kerja baru Ahmad yang agak lambat, tetapi cantik, menurut celotehan Ahmad saat makan malam. Hanya satu nama, tetapi cukup untuk menusuk ketenangan yang selama ini ia pelihara. Lita membuka laptopnya, melakukan pencarian digital dengan presisi yang mengejutkan, mencari tahu siapa Septiana Kusumawati, wanita muda yang tertawa terlalu akrab dengan suaminya dalam foto-foto kantor. Dalam satu unggahan Septi, terlihat jelas komentar Ahmad yang terlalu akrab untuk sekadar kolega, "Welcome to the team. You do great." Disertai dengan emotikon senyum yang tulus, senyum yang tidak pernah Lita lihat lagi di rumah. Hati Lita hancur, tetapi air matanya tidak tumpah. Ia bukan wanita yang akan berteriak atau menuntut. Ia adalah seorang strategis. Pengkhianatan ini bukan hanya tentang cinta. Ini adalah pengkhianatan terhadap semua pengorbanan dan nilai kehormatan diri yang ia yakini. Ia sadar, jika ia mengonfrontasi Ahmad sekarang, Ahmad akan berbohong dan membalikan fakta, membuatnya terlihat sebagai istri pencemburu yang posesif. Lita tidak akan memberinya jalan keluar semudah itu. Pagi berikutnya, saat Ahmad terburu-buru menyambar ponsel yang terjatuh, Lita melihatnya. Pesan dari Septika Bunga Sakura, dengan foto selfie di tengah malam dan janji liburan ke Bali. Di situ tertulis balasan Ahmad, "Jangan sekarang ya. Entar dicariin istri." Kalimat itu bukan hanya bukti perselingkuhan. Itu adalah bukti bahwa Ahmad sepenuhnya sadar dan menikmati permainan kebohongan itu. Saat Ahmad mencium keningnya sekilas sebelum pergi, Lita membalasnya dengan senyum yang dipaksakan. Senyum itu bukan lagi tanda cinta, melainkan topeng dari tekad yang keras. Ia menutup pintu, lalu berjalan ke cermin. "Aku tidak akan menangis," bisiknya pada bayangannya sendiri, "aku akan membuat mereka jatuh. Tapi bukan dengan air mata,
melainkan dengan kebenaran yang tak terhindarkan. Lita tahu, untuk membongkar kebusukan berlapis ini, ia harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim, sesuatu yang akan menguji batas moral Ahmad. Pengkhianatan Ahmad memberikan Lita sebuah pemahaman baru. Nilai dirinya di mata suaminya adalah tentang fungsionalitas. Selama ia berfungsi sebagai istri yang menyediakan kenyamanan, Ahmad akan tinggal. Lalu, bagaimana jika ia tiba-tiba kehilangan fungsionalitasnya? Bagaimana jika ia menjadi beban yang tidak bisa dihindari? Sebuah ancaman terhadap citra, suami idaman, Ahmad? Disinilah lahir ide yang kontroversi dan brutal, memalsukan kelumpuhan. Lita menghabiskan 3 hari meneliti secara rahasia. Ia membaca artikel tentang gejala psikosomatis, sindrom neurologis yang membingungkan, dan strategi agar dokter tidak dapat memberikan diagnosis cepat. Ia menyusun rencana jatuh yang sempurna di kamar mandi, yang tampak rentan tetapi secara fisik aman. Keputusan ini terasa dingin, bukan didorong oleh emosi balas dendam semata, tetapi oleh kebutuhan absolut untuk membongkar jiwa Ahmad yang sesungguhnya. Ia harus melihat, apakah ada sedikit pun sisa cinta atau tanggung jawab di balik topeng narsistik suaminya. Di malam hari, sambil berpura-pura tidur, Lita mendengarkan napas Ahmad di sampingnya. Ia memandang wajah itu dan membiarkan sisi dirinya yang lain mengambil alih, sisi yang mampu memanipulasi situasi untuk keadilan yang ia yakini. Ini adalah sebuah dilema moral. Untuk mengungkap kebohongan besar, ia harus membangun kebohongan yang lebih besar dan lebih menyakitkan. Kontroversi terletak pada metode Lita. Bukankah ia telah menjadi manipulator yang sama berbahayanya dengan suaminya? Lita meyakinkan dirinya bahwa tujuannya suci. Pagi itu, saat Ahmad sedang terburu-buru untuk rapat penting, yang Lita tahu pasti adalah Septi, Lita menjalankan skenarionya. Ia menjatuhkan diri di lantai kamar mandi, berteriak lemah, dan segera menghubungi Ahmad. Suara Ahmad di telepon terdengar panik, tetapi bukan karena khawatir, melainkan karena terkejut oleh masalah tak terduga yang bisa mencoreng reputasinya. Ahmad pulang dan membawa Lita ke rumah sakit dengan ekspresi cemas yang dingin. Di rumah sakit, Lita menampilkan akting yang sempurna. Tubuh lemah, keluhan mati rasa di kaki, dan tatapan mata kosong yang putus asa. Dokter, setelah serangkaian tes yang hasilnya membingungkan, menyarankan kemungkinan psikosomatis atau gangguan saraf ringan yang membutuhkan observasi jangka panjang. Perlu waktu untuk mencari tahu apa penyebab pastinya, ujar dokter. Lita tersenyum lemah di dalam hati. Waktu, itu yang ia butuhkan. Malam pertama di rumah sakit, Ahmad pergi dengan alasan pekerjaan mendadak. Ia meninggalkan Lita sendirian, istrinya yang dianggap lumpuh. Lita mencatat itu sebagai bukti tak terbantahkan. Ahmad gagal pada ujian pertama kemanusiaannya. Beberapa hari kemudian, Ahmad mulai menunjukkan ketidaksabaran yang kian terang-terangan. Bagaimana kalau saya pindahkan istri saya ke panti rehabilitasi saja? Dok, saya tidak mungkin bolak-balik karena pekerjaan saya sibuk. Lita, yang pura-pura tidur, mendengar setiap kata itu. Kata, beban, bergema di kepalanya. Lita telah mengubah dirinya menjadi cermin yang memantulkan kebusukan Ahmad, dan Ahmad membenci bayangan dirinya itu. Kelumpuhan pura-pura Lita kini berfungsi sebagai akselerator. Ahmad ingin menyingkirkannya. Ia tidak lagi menyembunyikan ketidakpeduliannya, hanya berusaha mencari cara tercepat untuk melepaskan tanggung jawab. Kontroversi naratif pun memuncak. Lita, yang terlihat sebagai korban paling rentan, kini adalah dalang yang dengan sengaja menarik pelatu kehancurannya sendiri untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ahmad, tanpa sepengetahuan Lita, bergerak cepat memproses gugatan cerai. Alasannya lugas. Penurunan kondisi fisik dan mental istri yang signifikan, membuatnya tidak mampu lagi menjalankan kewajiban sebagai suami. Di matanya, Lita sudah menjadi sampah yang tidak berguna, padahal ia sedang membuang berlian yang berpura-pura menjadi batu. Lita menghubungi sahabat terbaiknya, Desi Rahardian, seorang admin investigasi media lokal dengan jaringan informasi yang luas dan keberanian yang sama radikalnya. Desi datang ke rumah sakit, terkejut melihat kondisi Lita, namun cepat paham saat Lita menyerahkan ponsel dan berkata, "Aku perlu bukti, Des. Bukti yang tidak bisa dibantah. Cari tahu di mana mereka menghabiskan malam, dan apa yang mereka bicarakan tentang aku." Desi, dengan semangat keadilan yang membara, segera bertindak.
Ia melacak Ahmad menggunakan fitur Find My Device yang diaktifkan Lita, menyamar, dan mengumpulkan bukti visual. Foto Ahmad dan Septi memasuki sebuah apartemen mewah. Video 15 detik yang menunjukkan mereka berciuman singkat di dalam lift. Transkrip percakapan yang meremehkan Lita, menyebutnya sebagai boneka kasur yang tidak berdaya. Melihat semua bukti itu, Lita tidak menangis. Ia hanya berkata, "Aku sudah mati di hari dia bilang aku beban. Sekarang, aku akan bangkit." Desi menyerahkan flash disk berisi semua bukti. Di dalamnya terkandung hukuman yang paling memalukan bagi Ahmad. 2 minggu kemudian, Ahmad menyodorkan berkas perceraian yang telah disiapkan pengacara. Lita, yang duduk di kursi roda, berpura-pura kesulitan memegang pena. Desi membantunya menandatangani dokumen itu, menciptakan adegan puitis yang menyayat hati. Seorang suami menceraikan istrinya yang lumpuh, dibantu oleh sahabat sang istri, tanpa sedikitpun rasa sesal di mata pria itu. Ahmad hanya menatap punggung Lita yang semakin menjauh. Namun, saat dipulangkan ke rumah Desi, babak baru dimulai. Malam itu, di ruangan yang terkunci, Lita meminta Desi membantunya berdiri. Ia mencengkeram sandaran kursi, menapakkan satu kaki, lalu kaki lainnya. Dengan napas tertahan, Lita berdiri tegap di tengah ruangan. Ia tidak pernah lumpuh. Itu semua hanyalah panggung. "Aku masih utuh," katanya. Mereka hanya tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka hancurkan. Lita kini siap menggunakan kelemahan palsunya sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan kebohongan suaminya. Lita dan Desi mulai menyusun skenario klimaks. Konferensi kehancuran yang akan diselenggarakan pada hari pertunangan Ahmad dan Septi, 2 minggu kemudian. Langkah ini sangat kontroversi, bukan lagi hanya tentang keadilan personal, tetapi telah berubah menjadi penghakiman publik yang brutal, yang secara etis dipertanyakan. Lita tahu risikonya, tetapi ia berpegang pada motivasi intinya. Menghancurkan citra palsu yang digunakan Ahmad untuk menginjak-injak harga dirinya. Desi, menggunakan jaringannya, mendapatkan semua detail acara, lokasi ballroom hotel bintang 4, tanggal, dan daftar tamu yang terbatas. Mereka mencetak undangan palsu yang identik. Lita sendiri memesan gaun panjang berwarna emas pucat. "Saya ingin terlihat seperti wanita yang kembali berdiri dari kehancuran, tapi menusuk," pintanya kepada penjahit. Gaun emas itu adalah simbol kontroversi dirinya. Indah, elegan, tetapi disiapkan untuk memicu kehancuran. Setiap malam, Lita berlatih. Ia melatih langkahnya agar mantap, melatih intonasi suaranya agar tenang namun tajam, dan membayangkan ekspresi kaget Ahmad dan Septi. Ia memoles flash disk yang berisi rekaman CCTV, foto ciuman, dan transkrip pesan mesra. Semuanya dirangkai menjadi presentasi formal yang diberi judul Fakta Pengkhianatan Ahmad dan Septi tayang perdana. Hari H tiba. Ballroom Hotel Grand Nirwana dipenuhi dekorasi mewah serba putih dan emas. Musik orkestra mengalun merdu. Pukul 18:45, Lita dan Desi tiba. Lita, mengenakan gaun emas pucat, melangkah anggun. Tidak ada kursi roda. Ia memasuki ruangan dengan sepatu hak rendah, kepalanya tegak. Beberapa tamu yang mengenalnya berbisik, terkejut melihat mantan istri Ahmad yang katanya lumpuh kini berjalan. Lita mengambil tempat duduk di sisi kanan ruangan, strategis. Desi duduk 2 baris di belakang, tasnya berisi perangkat presentasi. Pukul 7:30 malam, Ahmad dan Septi, berseri-seri dalam setelan dan gaun putih, muncul di panggung. Mereka tersenyum seolah dunia adalah milik mereka. MC mulai berbicara tentang cinta yang melewati rintangan. Saat MC mengajak para tamu bersulang, Lita menarik napas panjang. Ini adalah momen yang paling tepat. Momen ketika kebahagiaan mereka berada di puncaknya. Ia memberi Desi sinyal. Tiba-tiba, lampu mendadak meredup dan musik terhenti. Layar LED raksasa di belakang Ahmad dan Septi, yang tadinya menampilkan slideshow foto mesra, kini menampilkan judul tebal berwarna merah darah, "Jangan percaya cinta yang dimulai dengan kebohongan." Kepanikan menyebar seperti api. Ahmad dan Septi membeku di panggung. Layar LED mulai memutar rekaman suara Ahmad yang menyebut Lita, istri lumpuhku itu, dan potongan video Ahmad mencium Septi di lift. Gumaman, bisik-bisik, dan teriakan kaget mengisi ballroom. Ibu Septi tampak pucat pasi.
Ahmad langsung melompat dari panggung, berteriak, "Matikan! Siapa yang melakukan ini?" Lalu terdengar suara yang tenang namun dingin dari sudut kanan ruangan. "Aku yang lakukan." Semua mata menoleh ke Lita. Ia berdiri di tengah ruangan, gaun emas pucatnya bersinar di bawah lampu kristal. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi kelemahan. Hanya seorang wanita yang penuh wibawa dan kekuatan. Ia melangkah maju perlahan, menuju panggung. "Aku yang kalian buang karena dianggap beban," ucap Lita, suaranya menusuk. "Aku pura-pura lumpuh karena aku ingin tahu sampai di mana manusia bisa mengkhianati orang yang pernah mereka peluk setiap malam." Ia menapaki tangga panggung dengan langkah mantap. Desi muncul di belakangnya, mengawasi Ahmad. Ahmad kini pucat pasi, tak sanggup bergerak atau bicara. Septi mulai menangis. Lita mengambil mikrofon dari MC yang gemetar, dan menatap seluruh tamu dengan pandangan menghakimi. "Malam ini, kalian memilih untuk merayakan kebohongan. Dan sekarang, kalian akan berdiri di atas panggung ini sebagai simbol dari betapa menjijikannya sebuah pengkhianatan yang dibungkus gaun putih." Lita menekan remote lagi. Layar menampilkan transkrip obrolan di mana Ahmad menyebut Lita, boneka kasur, yang uangnya masih bisa dipakai. Kontroversi mencapai klimaksnya. Di mata publik, Lita adalah pahlawan yang bangkit, tetapi metodenya adalah kehancuran total. Septi, tak tahan dengan tekanan, ambruk pingsan di panggung. Ahmad hanya berdiri kaku, setelan jas putihnya kini tampak seperti penanda rasa malu. Keluarganya menunduk, dan ibu Ahmad diam-diam meninggalkan ruangan. Lita menatap Ahmad untuk terakhir kali. "Kamu menceraikan aku di tengah penderitaan. Kamu kira aku lemah. Nyatanya, aku bangkit dan malam ini aku berdiri di sini untuk mengatakan satu hal. Terima kasih. Berkat kamu, aku menemukan kekuatanku yang sebenarnya." Ia menyerahkan flash disk kepada panitia, simbol bahwa kebenaran itu kini menjadi milik publik. Tanpa perlu menunggu reaksi, Lita turun dari panggung. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan telak. Ia berjalan keluar ballroom bersama Desi, meninggalkan ruangan yang sunyi, penuh bisik-bisik, dan dua jiwa yang reputasi dan harga dirinya telah hancur total. Angin malam menyambutnya. Lita tersenyum. Bukan karena balas dendam, tetapi karena ia akhirnya bebas dan utuh. Ia telah memenangkan pertempuran, bukan untuk kembali ke Ahmad, tetapi untuk membuktikan bahwa seorang perempuan yang dihancurkan mampu membangun dirinya kembali dengan cara yang lebih kuat, meskipun harus melalui jalan manipulasi yang kontroversi. Lita akhirnya keluar dari panggung kehancuran itu sebagai pemenang yang sejati. Ia tidak hanya merebut kembali harga dirinya dari Ahmad dan Septi, tetapi ia juga menemukan kekuatan terdalamnya sendiri, yang memungkinkannya membangun hidup baru yang mandiri dan menginspirasi banyak wanita lain. Kemenangan Lita bukanlah tentang membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang terungkap secara elegan dan strategis. Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa seorang perempuan tidak dilahirkan untuk menjadi korban. Ia selalu punya pilihan untuk bangkit, meskipun harus melalui jalan yang sunyi dan penuh perencanaan. Ingatlah, harga diri kita tidak bergantung pada seberapa lama kita bertahan dalam pernikahan yang beracun, melainkan seberapa berani kita melangkah keluar untuk mencintai diri sendiri seutuhnya. Perlu kami tegaskan kembali, kisah Lita ini bersifat fiktif dan dibuat serealistis mungkin agar kita semua dapat memetik pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita.